Ya, kalau kita lihat jagat sosial media, seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya mengeluhkan kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya kian parah. Bahkan dari tangkapan mata saja ini begitu tidak jernih dan juga berkabut. Itulah kekhawatiran masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Betul, Presiden sudah bersikap mengeluarkan arahan. Pertanyaannya, bisa tidak langsung selesaikan kondisi polusi udara di Jakarta? Ataukah lagi-lagi pemirsa, kita harus bersahabat dengan polusi dan berdampak pada kesehatan kita. Ini gambar tangkapan dari masyarakat, ini gambar tangkapan dari drone yang kami dapatkan pemirsa, kondisi udara langit Jakarta. Kalaulah kita bisa melihat secara kasat mata atau menganalisis secara kasat mata, tentu saja ini tidak jernih. Buram, sedikit berkabut. Bukan karena hujan, ini saat ini adalah musim kemarau. Ini merupakan dampak polusi udara di Jakarta. Bahkan secara kuantifikasi atau terukur, angkanya sudah menembus angka yang cukup mengkhawatirkan. Memang ini sudah menjadi concern dunia bahwa problem polusi di ibu kota pun juga terjadi di beberapa negara di dunia, pemirsa. Bahkan India dalam kondisi yang paling parah, Bangladesh juga sama. Tapi untuk Jakarta kita harus tekankan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kondisi seperti ini, karena masyarakat Jakarta dan sekitarnya tiap hari menghirup polusi pastilah berdampak kepada kesehatan dan juga berdampak pada kesehatan ibu hamil dan juga anak-anak, pemirsa. Nah, tidak hanya gambar yang kami hadirkan lewat drone, bahkan kalau Anda melihat dari postingan masyarakat di sosial media, pernah juga memfoto langsung ketika berada di pesawat dan melihat begitu tidak jernihnya langit di Jakarta, atau juga di gedung-gedung perkantoran melihat kondisi di pagi hari yang seharusnya lebih jernih tapi ternyata itu tidak kita dapatkan di ibu kota Jakarta, pemirsa. Pertanyaannya, kondisi ini mungkin tidak separah saat ini ketika pada saat pandemi COVID-19 di mana masyarakat banyak sekali harus bekerja dari rumah atau kondisinya adalah WFH. Banyak yang mengatakan bahwa saat ini kondisi udara di Jakarta kian memburuk karena aktivitas yang sudah kembali normal, kendaraan-kendaraan begitu banyak di ibu kota, kemacetan dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, apakah hanya kendaraan bermotor saja yang harus kita salahkan? Karena dari data bahwa emisi karbon atau polusi, penyumbang terbesarnya adalah PLTU batubara, pemirsa, di mana sumber listrik kita saat ini masih bersumber dari PLTU batubara yang juga tempatnya tidak jauh dari ibu kota. Ini yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Arahan sudah dilakukan, opsi WFH, uji emisi kendaraan, bahkan juga pengawasan, pemirsa. Pengawasan untuk PLTU batubara yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya atau dekat dengan Jakarta dan sekitarnya. Saya akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat kebijakan publik kita, Bapak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya juga telah tersambung Pak Trubus dengan dokter spesialis paru, Dr. Erlang. Selamat malam Dr. Erlang. Selamat malam. Ya, sambil saya menunggu pemirsa Menteri SDM ad interim kita Sandiaga Uno, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Dr. Erlang. Dr. Erlang, bolehlah secara jujur, secara medis untuk polusi udara di Jakarta saat ini. Dampak apa? Dampak terburuk apa yang bisa masyarakat dapatkan? Kalau kita baca mengenai studi-studi yang ada bisa menyebabkan kelainan paru, kanker paru, dan kondisi lainnya seperti apa dokter? Ya, kalau kita bicara tentang polusi dan efek dengan kesehatan ada dua, jadi efek akut dan efek kronik. Jadi kalau yang efek akut itu iritasi di saluran napas. Saluran napas berarti nanti yang akan naik adalah ISPA, jadi saluran napas jadi pneumonia, ISPA, dan kemudian asma yang akan kambuh. Nah itu yang terjadi dampak akut. Sedangkan dampak kronik itu bisa terjadi PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, itu yang biasa terjadi pada pasien-pasien yang perokok ya. Yang terakhir adalah keganasan. Satu lagi dampak kronik dari polusi udara akan meningkatkan justru ke penyakit jantung kardiovaskuler. Baik, dokter,
Apakah penyakit-penyakit seperti ini bisa didapatkan secara instan, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, ataukah akumulasi? Butuh bertahun-tahun menghirup polusi, baru kemudian timbul gejala apa yang dokter sampaikan tadi? Ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek berarti yang sekarang ini bisa terjadi langsung. Jadi ketika udaranya buruk atau polusi udaranya buruk, efek langsungnya mungkin terjadi adalah iritasi di saluran napas. Iritasi di saluran napas, jadi peradangan di saluran napas karena polusi tadi itu bisa menyebabkan tadi ispa yang akan meningkat, asma yang akan meningkat, kemudian penyakit-penyakit paru kronik yang terjadi kekambuhan. Itu yang mungkin terjadi kalau dampak akut ya pendeknya. Jangka panjang tadi yang kronik terus-terusan dia menghirup. Jadi jangka waktu lama 5-10 tahun yang tadi penyakit jantung akan meningkat, kemudian satu lagi adalah penyakit kanker yang akan meningkat. Baik, ditahan dulu Dr. Erlang, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus. Ya. Pak Trubus, baru kemarin tepatnya Presiden menggelar rapat terbatas. Sekiranya hal ini sudah tepat ataukah jangan-jangan terlambat? Masyarakat sudah lama teriak-teriaknya tentang polusi ini? Iya, kalau melihat kondisi yang ada sebenarnya sudah terlambat, Pak. Karena setahun yang lalu, itu 2002, itu sudah ada putusan pengadilan gugatan class action dari masyarakat bahwa pemerintah diminta untuk serius menangani itu. Tetapi yang terjadi malah pemerintah kasasi terhadap putusan itu. Harusnya kan tinggal melaksanakan saja apa yang diminta oleh publik saat itu. Nah, tetapi sesungguhnya pemerintah sendiri memang kebijakannya banyak kontraproduktif kan. Di satu sisi saling melemparkan masalah kepada entah itu transportasi, entah itu kendaraan pribadi, dan pada belakangan juga pada terkait dengan industri gitu. Jadi nggak jelas arahnya mau kemana. Yang ada itu adalah bahwa semua kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak membuat persoalan polusi ini selesai, malah dari waktu ke waktu. Kan ini kan kronis dari tahun ke tahun begini saja, tidak ada perubahan. Bahkan ada dikatakan sampai 15 tahun selama belakangan ini tidak ada perubahan sama sekali terhadap kondisi penanganan polusi di Indonesia ini sendiri. Oke, kalau kita mengkaji mengenai kebijakan yang diambil negara lain, masalah polusi, masalah negara lain juga, negara perkotaan khususnya, negara yang memiliki kota-kota besar seperti Jakarta, Indonesia dengan Jakarta. Apakah mereka juga bisa menyelesaikan masalah polusi atau juga sama? Polusi ini sulit. Iya, kalau sebenarnya semua negara punya kebijakan sendiri-sendiri ya dalam hal ini penanganannya. Terlepas memang ini ada persoalan kan ada kepadatan penduduk, itu kan menjadi problem tersendiri demografi itu. Tetapi yang jelas semua intervensi pemerintah itu sangat penting. Dan di beberapa negara yang melakukan intervensi kuat terhadap kondisi yang ada melalui kebijakan itu berhasil Mbak, tidak sampai panjang. Kalau kita kan ini lama, bahkan kemudian ada asumsi-asumsi toh nanti seperti ditiup aja selesai gitu, artinya sebentar saja selesai. Nah ini kan asumsi yang kemudian menjadikan masyarakat memandang penanganan polusi di Indonesia tidak berjalan optimal. Oke, sesaat lagi pemirsa saya akan berbincang dengan Menteri SDM ad interim untuk menanyakan kepada beliau apa yang dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, WFA, pengawasan PLTU, ataukah jangan-jangan solusinya mobil listrik? Pindah ke IKN sesaat lagi.